Oke, cek cek, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marif Farel Jauhar Darmajati dengan NPM 2478280. Jadi, video hands-on kali ini untuk Cisco Packet Tracer eh, 2.4.11 ya, untuk modify single area OSPF versi 2. Nah, jadi pada praktikum ini eh Oh, sorry. Jadi pada praktikum ini saya akan melakukan konfigurasi OSPF single area yang sudah berjalan ya. Jadi modifikasi yang dilakukan ini meliputi perubahan hello interval dan dead interval pada link antara router 1 dan router 2 serta perubahan bandwidth pada salah satu interface untuk mengaruhi perhitungan cost OSPF. Nah, setelah itu saya akan langsung ke metode ininya aja ya, apa namanya, kita mau langsung konfigurasi untuk routernya dulu. Terus oke. Jadi sekarang kita bisa masuk ke router 1 dulu. Terminal, S F 60. Oke. Nah, jadi secara default OSPF ini akan menggunakan hello interval 10 detik dan dead intervalnya itu 40 detik ya. Jadi pada langkah ini saya mengubah nilai tersebut menjadi hello interval 15 dan dead interval 60 detik. Yang dimana perubahan ini menyebabkan adjust to OSPF dengan router 2 terputus karena timer pada kedua sisi ini tidak lagi sama. Jadi sekarang kita mau membuka router 2 nya dulu. Sebentar. Router 2 ya. Nah, di router 2 nya ini kita mau samain ya. Samain yang hello interval sama dead interval. Masuk ke kita ubah 15. Kan OSPF ini menyarankan nilai hello interval dan dead interval itu yang sama pada kedua router ya. Setelah konfigurasi selesai, JCT OSPF udah kembali ke bentuknya. Nah, nanti status neighbornya itu berubah jadi full lagi nih, kayak gini nih. Jadi full. Terus sekarang kita tinggal matiin jalur dulu ya sebelum kita rubah bandwidth ya. Jadi sebelum mengubah bandwidth, saya di sini mau lakukan troubleshoot dari router 1 menuju web server. Tapi kayaknya nggak usah deh. Kita langsung ini aja ya. Langsung geser ke bandwidth aja ya. Jadi di sini saya mau mengubah bandwidth di router 1 dulu. Sebentar. Router 1. Oke. Udah kelihatan router satunya ya. Nah, di router 1
serial 0 nya 64 ya. Jadi perintah yang barusan itu, perintah bandwidth ini tidak mengubah kecepatan fisik interface, tapi hanya mengubah nilai yang digunakan OSPF untuk menghitung cost suatu jalur ya. Jadi semakin kecil bandwidthnya, semakin besar pula cost OSPF-nya. Akibatnya jalur nanti jalur melalui router 2 itu kurang menarik bagi OSPF karena lebih besar. Mungkin dan juga karena ini ya, karena cost pada link router 1 dan router 2 meningkat akibat bandwidth yang diukur. Nah, si OSPF ini memilih jalur alternatif ke router 3 dulu ya. Nah, 3 yang memiliki cost lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa OSPF dapat secara otomatis menyesuaikan rute terbaik berdasarkan nilai cost. Oke, mungkin sekian aja. Pada praktikum ini kita udah berhasil dilakukan konfigurasi parameter OSPF berupa hello interval dan dead interval, dan bandwidth interface berupa timer yang dimana perubahan timer menyebabkan adjacency OSPF terputus serta sehingga kedua router menggunakan konfigurasi yang sama. Setelah itu perubahan bandwidth mempengaruhi perhitungan cost OSPF sehingga jalur routing berubah secara otomatis ya. Oke, mungkin sekian aja untuk hands on pada kali ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.